Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Nopra. Sama nama dan kelas kalian. Perkenalkan, nama saya Jawa Pertusaf dari kelas 3D5. Awal judul praktik jaringan yang sedang dijelaskan, yaitu judul praktik ini adalah konfigurasi router DHCP server dan interVLAN routing. Apa tujuan dari praktik router DHCP server dan interVLAN routing ini? Tujuannya adalah mengkonfigurasi DHCP server pada router, membagi jaringan menggunakan VLAN, menghubungkan antar VLAN menggunakan interVLAN routing, dan memastikan setiap perangkat dapat berkomunikasi dalam jaringan. Kedua, penjelasan topologi. 1. Perangkat apa saja yang digunakan pada topologi jaringan ini, yaitu adalah router, switch, PC, atau laptop, dan kabel UTP. Yang kedua, berapa jumlah router, switch, dan PC yang digunakan. Seperti yang digambar ini, yaitu adalah 1 router, 2 switch, dan 4 PC. Yang ketiga, apa fungsi router pada topologi ini? Sebagai DHCP server, melakukan routing antar VLAN dan menjadi gateway jaringan. Yang keempat, apa fungsi switch pada topologi ini? Pertama adalah menghubungkan perangkat dalam jaringan, membagi jaringan berdasarkan VLAN, dan yang ketiga meneruskan data antar perangkat. Kelima, bagaimana hubungan antara router, switch, dan PC pada topologi tersebut? PC itu terhubung ke switch, kemudian switch terhubung ke router, dan router mengatur IP address dan komunikasi antar VLAN. C. Penjelasan VLAN. Pertama, apa yang dimaksud dengan VLAN? VLAN adalah teknologi yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logik yang berbeda. Yang kedua, mengapa jaringan pada topologi ini dibagi menjadi beberapa VLAN, yaitu untuk memisahkan kelompok pengguna, meningkatkan keamanan, dan mengurangi lalu lintas broadcast. Yang ketiga, VLAN apa saja yang digunakan pada topologi ini? Contoh, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, sesuaikan dengan topologinya saja. Yang keempat, yaitu adalah keuntungan menggunakan VLAN dalam jaringan. Keuntungan dari VLAN dalam jaringan yaitu adalah keamanan lebih baik, dan ketiga, manajemen jaringan lebih mudah, mengurangi broadcast, dan keempat, meningkatkan performa jaringan. Penjelasan port access dan trunk. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan port access? Yaitu port access adalah port switch yang hanya membawa satu VLAN. Yang kedua, port access digunakan untuk menghubungkan perangkat apa? Yaitu digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti PC, laptop, printer, dan server. Yang ketiga, mengapa port yang terhubung ke PC harus disesuaikan dengan VLAN-nya agar PC masuk ke VLAN yang benar sesuai segmentasi jaringan yang telah dibuat. Yang keempat, itu apa yang dimaksud dengan port trunk? Port trunk adalah port yang dapat membawa beberapa VLAN sekaligus. Kelima, mengapa koneksi antar switch harus menggunakan trunk? Karena trunk dapat meneruskan data dari berbagai VLAN antar switch. Yang keenam, mengapa koneksi dari switch ke router harus menggunakan trunk? Agar router dapat menerima dan mengelola seluruh VLAN antar proses inter-VLAN routing. Penjelasan DHCP server. 1. Apa yang dimaksud dengan DHCP? DHCP adalah layanan yang memberikan alamat IP secara otomatis pada
perangkat dalam jaringan. Yang kedua, apa fungsi DHCP server pada router? Memberikan IP address, subnet mask, gateway, dan DNS secara otomatis kepada klien. Yang ketiga, mengapa setiap VLAN membutuhkan DHCP pool masing-masing? Karena setiap VLAN memiliki jaringan network yang berbeda sehingga membutuhkan rentang IP yang berbeda. Keempat, apa keuntungan menggunakan DHCP dibandingkan konfigurasi IP manual? Itu adalah lebih cepat, mengurangi kesalahan konfigurasi, dan memudahkan pengelolaan jaringan. Kelima, bagaimana cara mengetahui bahwa PC sudah mendapatkan IP dari DHCP dengan menggunakan perintah ipconfig. Jika muncul IP address sesuai jaringan VLAN, maka DHCP-nya berhasil. Pengujian koneksi. Satu, pengujian apa saja yang dilakukan untuk memastikan jaringan berhasil, yaitu adalah mengecek IP address dengan ipconfig dan melakukan ping ke gateway, melakukan ping antar PC dalam VLAN yang sama, dan yang terakhir melakukan ping antar PC berbeda VLAN. Yang kedua, bagaimana cara melakukan ping antar PC? Buka command prompt lalu ketik ping alamat _IP _tujuan. Nanti contohnya menjadi ping 192.168.20.2. Apa arti jika hasilnya ping menunjukkan replay, artinya koneksi berhasil dan perangkat tujuan dapat dijangkau. Keempat, apa arti jika hasil ping menunjukkan request timeout, artinya koneksi gagal atau perangkat tujuan tidak dapat dijangkau. Kelima, tunjukkan hasil pengujian ping antar PC dalam VLAN yang sama. Contohnya itu reply from 192.168.10.2 Baitus sama dengan 32 dan reply from 192.168.10.2 Baitus sama dengan juga 32 sama. Lalu apakah semua PC dapat saling terhubung? Jelaskan buktinya. Ya, semua PC sudah dapat saling terhubung. Buktinya seluruh pengujian ping baik dalam VLAN yang sama maupun berbeda VLAN menunjukkan status replay sehingga DHCP server dan inter VLAN routing telah berfungsi dengan baik. Sekian, terima kasih.